Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على هذه النية ابتغاء مرضات الله وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين واشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم أجمعين. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, surat An-Nisa sekarang 74. Fal yuqatil 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال أولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para sepuh, para tokoh, wabil khusus para pengurus saya hormati, Bapak Ibu yang sama hadir, insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak hentinya kembali kita bersyukur atas limpahan rahmat, karunia, hidayah, inayah serta istiqomah. Karena di hari ini Allah masih berikan kita kesempatan, diberikan lagi luang waktu, terlebih ringan langkah, guna bisa melangkahkan kaki dari rumah masing-masing ke tempat yang mulia ini, guna bisa melaksanakan ibadah, terlebih bisa berjamaah salat subuh insyaallah. Mudahan apa yang kita lakukan di subuh ini mendapatkan ridha dari Allah, menjadikan sebab turunnya rahmat dari Allah, turunnya barokah dari Allah, terlebih mudahan jadi sebab segala kesalahan, kekhilafan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mudahan menjadi sebab pula segala hajat, keinginan, cita-cita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak hentinya pula terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita tentunya yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini, insyaallah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian setelah di Sabtu kemarin kita absen kena mudik kampung. Mudik kampung sebentar. Alhamdulillah hari ini kita sudah memulai kembali kajian kita di surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Falyuqatil, hendaklah berperang engkau, fi sabilillahi, di jalan Allah, alladzina yashrunal hayatad dunya, itu orang-orang yang menukar kehidupan dunia bil akhirati, dengan akhirat. Wa man, siapa orang yuqatil, terbunuh atau berperang, fi sabilillahi, di jalan Allah, fayuqtal, lalu kemudian terbunuh, au yaghlib, atau mendapatkan kemenangan, wa saufa nu'tihi, maka kelak kami akan berikan kepadanya ajran azima, pahala yang besar. Wa ma lakum, mengapa kalian la tuqatiluna, tidak mau berperang, fi sabilillah, di jalan Allah, wal mustad'afina, dan orang-orang yang lemah, minar rijali, dari laki-laki, wan nisa'i, dan perempuan, wal wildan, dan anak-anak, alladzina yaquluna, yang mana mereka mengatakan, Rabbana, wa ya Allah,
akhrijna keluarkanlah kami min hadhil qaryati dari negeri ini az-zalimi yang zalim ahluha penduduknya itu negeri. Waj'al lana dan jadikanlah kami min ladunka dari sisi engkau waliya penolong. Waj'al lana dan jadikanlah untuk kami min ladunka dari sisi engkau nasira pembela. Dalam ayat ini sudah bisa tertebak ya. Penjelasan ayat ini merujuk kepada perangan. Jadi ini ayat menjelaskan tentang perang di jalan Allah. Karena perang itu ada dua. Ada perang di jalan Allah, ada perang di jalan setan. Kalau enggak setan, Allah. Kalau enggak Allah, setan. Perangan. Peperangan yang terjadi pada masa lalu itu terjadi setelah hijrah. Makanya sebab ayat ini turun karena sebelum hijrah itu tidak ada syariat yang mengharuskan untuk jihad. Tapi setelah hijrahnya Nabi baru diperintah untuk jihad. Cuman ketika sebelum datang ayat perang, banyak orang yang menginginkan perang. Sampai orang-orang munafik dan orang lemah pun menginginkan perang. Karena tidak kuasa melihat, mendengar, atau merasakan sendiri penyiksaan-penyiksaan dari kafir. Sehingga mereka berontak. Tapi begitu ayat perang diturunkan, nah, yang lemah mulai dia tidak mau. Yang munafik pun juga sama ngeles-ngeles. Dulu sebelum ayat perang turun, paling depan dia orasinya itu. Ayo kita perang, kita lawan. Begitu ayat perang turun, sidin aja nih. Nah, inilah yang terjadi dulu. Sehingga di dalam ayat itu bisa dikatakan ini adalah ayat pendorong untuk memberikan motivasi agar orang-orang yang mukmin itu mau perang. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, falyuqatil fi sabilillah. Hendaklah berperang di jalan Allah. Orang-orang yang berperang itu alladzina yashrunal hayatad dunya bil akhirah. Orang yang memang sudah menyediakan dirinya menukar kehidupan dunianya dengan akhirat. Orang perang tuh. Karena di Anda juga perang itu kan kemungkinan dua saja. Hidup, mati gitu. Kalau enggak hidup, mati. Kalau enggak mati, hidup lagi. Itu aja sudah. Karena dalam peperangan itu sudah dipastikan yang taruhannya adalah nyawa. Makanya kalau enggak mau perang, ya wis jangan keluar-keluar perang itu. Dan di kita kan kalau dikit-dikit perang gitu. Iya emangnya enak apa? Jangan dengan perang dengan kafirin gitu. Yang sudah disiapkan pasukannya. Perang antar kampung aja repot gitu. Jadi ini memberikan dorongan agar apa yang terjadi pada masa lalu, omongan-omongan mereka itu supaya dibuktikan. Tahrid bahasanya itu, motivasi, dorongan, memperkuat keinginan agar mau berperang, sekaligus punya daya senang gitu untuk mau melawan itu.
Maka kata Allah, ayo fal yuqatil fi sabilillah. Hendaklah perang kalian di jalan Allah. Yang mana orang-orang yang sudah menukar kehidupan dunia dengan akhirat, itulah orang yang mau perang. Bahkan kata Allah, wa may yuqatil fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah, fayuqtal, lalu terbunuh, gugur sidin, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka Allah berikan kepadanya ajran 'azima, pahala yang besar. Ikut perang di jalan Allah, gugur, pahalanya besar. Disebutnya pun bukan kabiro lagi, azim. Kalau kabir gedenya ada ukuran, tapi kalau azim itu gak ada ukurannya. Sehingga orang yang mati dalam keadaan perang, bertempur di jalan Allah sabilillah tujuannya, wafat dalam hidupnya, baju yang dikenakan tidak boleh diganti, darah yang mengalir tidak boleh dibasuh, pokoknya seadanya aja. Hukum syariat dalam melaksanakan kaifiat jinayat pun tidak berlaku. Gak usah dimandiin, gak usah dikapanin, gak usah disolatin, langsung aja. Kenapa? Karena mereka sudah dijemput bidadari. Maka disebutnya pun syahid. Syahid itu orang yang disaksikan. Disaksikan para malaikat matinya. Begitu cabut nyawanya pun didorong oleh malaikat, dibawa langsung oleh malaikat. Sehingga kemuliaannya pun disegerakan oleh Allah. Gak usah diri. Kalau kelamaan mandi dulu, kelamaan di kainnya diganti dulu, kelamaan disolatin dulu, langsung aja udah langsung. Darahnya pun haram untuk dihilangkan, gak boleh. Karena darahnya itu akan dirubah oleh Allah menjadi minyak kasturi nanti. Wanginya tidak akan ada tandingannya. Badannya tidak akan dibusukkan oleh Allah. Bahkan pertanyaan malaikat pun lewat, tidak tahu nanya malaikat apa. Bahkan ketika nanti di alam akhirat, orang yang mati syahid itu tahu-tahu sudah di pintu surga aja. Malaikat bingung, sampean ini umat mana? Kami umat Nabi Muhammad. Loh, kok Nabi Muhammad masih di sana? Kenapa sampai sudah di sini? Aku juga bingung. Ternyata diberikan kemuliaan oleh Allah orang yang mati syahid itu. Pertanyaan kubur lewat, hisaban pun lewat, Siratul Mustaqim kada pernah tahu. Pokoknya tahu-tahu di situ. Itu ajrun azim. Bahkan bukti kemuliaan di awal pun sudah diberi oleh Allah. Ketika orang yang mati syahid, jasadiahnya tidak akan busuk. Berapa banyak manusia yang mati syahid, sampai hari ini jasadnya masih utuh. Para pahlawan kita, banyak yang terpongkar makamnya, tapi mereka sampai hari ini masih utuh. Padahal sudah berapa tahun, sudah ratusan tahun mereka. Sahabat Nabi pun juga demikian, dibuktikan oleh Allah. Ketika sahabat Nabi yang gugur di medan Uhud, itu kan pernah terjadi bandang yang besar, banjir bandang yang besar di Madinah. Sehingga tersapu semuaan. Syuhada Uhud keluar semuaan. Ketika liatin keluar semuaan, jasadiahnya masih utuh. Bahkan disebutkan di situ ada paman Nabi yang gugur kan. Itu paman Nabi ketika dilihatin, itu masih begini aja nih. Megang dada yang terkena tumbak. Darahnya masih segar, perihar dirinya pun masih segar. Seolah-olah kayak mati kemarin aja. Padahal sudah ribuan tahun. Jasadiahnya utuh, darahnya masih utuh, bahkan wangi darahnya pun masih tercium. Itu bukti orang yang mati syahid tidak akan dimakan. Jasadiahnya tidak akan busuk. Ada beberapa orang kan yang akan diberikan oleh Allah kemuliaan.
jasadiahnya tidak akan busuk itu kan diantaranya para nabi, rasul, sudah jelas sudah itu. Kemudian orang-orang yang hafal Quran, yang mengamalkan, tapi hafal, mengamalkan, tidak hanya hafal. Orang yang hafal Quran, orang alim ulama, orang ahli-ahli ilmu, kemudian orang yang mati di jalan Allah sabilillah. Terus ada lagi muadzin, tukang adzan. Tukang adzan itu syahid karena ngajak orang terus. Itu. Tapi adzannya karena lillah, bukan karena amplop. Tukang adzannya karena lillah. Hanya kalau jadi tukang adzan itu rebutan. Tapi yang adzannya yang bagus suaranya. Karena yang rebutan ini bukan yang elek. Yang rebutan yang suaranya sudah kecempreng. Yang rebutan itu yang bagus suaranya. Karena yang adzan ini akan manggil orang. Atau bila perlu yang banter-banter suaranya. Yang keras, yang kencang. Karena manggil orang. Itu. Yang keras itu biasanya yang muda ya. Yang muda. Tampil ke depan yang muda. Adzan. Jangan yang muda rebutan mic sama yang tua. Itu. Kalau ada yang muda suruh adzan. Supaya kencang suaranya. Yang tua mundur. Kalau nggak ada yang muda, nah apa boleh buat? Yang tua maju. Itu. Ini sudah tua, suara sudah lemah, gebrik pulang. Allahu Akbar. Orang makin menggigil tarik serimut. Bukan tidak boleh bang, tapi yang banter dikit dah. Itu gede memang pahalanya itu tukang adzan tuh. Bayangin dia satu kali teriakan orang adzan hadir semuaan 100 orang kebagian sih Din. Hadir semua orang datang sekampungan untuk sholat kebagian tuh orang yang adzan tuh pahalanya. Hebat tuh sebenarnya jadi tukang adzan tuh. Tapi tidak disebutkan ya pahala imam gitu ya. Ada nggak pahala imam kayak adzan gitu? Yang disebutin tukang adzannya. Imam itu tidak disebut. Kenapa imam nggak disebut? Karena otomatis sahnya itu sholat tergantung imam. Jadi imam tuh nggak usah disebutin lagi sudah. Ketika orang semuaan sholatnya baik, imamnya berarti bawa ke bawah. Karena yang bawa imam. Bisa disebutin lagi. Itu fayuqtal, terbunuh di peperangan. Sabilillah di jalannya. Itu kalau misalkan yang bunuh diri, anggapannya itu adalah jihad, salah. Salah. Karena yang dia akan mendapatkan ajrun azimah itu adalah fi sabilillah. Sementara yang mati di jalan itu bukan yang bunuh diri itu bukan sabilillah. Karena kan dia mati di jalan tamrin. Di jalan Allah bukan di jalan tamrin. Ini mati bunuh diri nggak ada yang memberikan seorang pun memberikan fatwa yang boleh. Karena ada di masa Nabi. Orang ketika dia ikut perang dengan Nabi, dia berguliti terus-terusan tempur dengan Nabi. Sehingga suatu saat orang itu mengira hebatnya Sidin. Setiap kali pertempuran luar biasa. Di hadapan Nabi disanjung-sanjung dia. Tapi begitu Nabi jawab, kata Nabi, dia ahli neraka. Kaget semua. Kata Nabi, dia ahli neraka. Kaget semua. Orang ikut perang dengan Nabi, hebatnya di hadapan Nabi, bahkan tempurnya pun semangatnya di hadapan Nabi terlihat sampai orang banyak yang memuji. Tapi kata Nabi, dia ahli neraka. Kok bisa? Ternyata di dalam suatu peperangan terbukti apa yang dikatakan oleh Nabi.
Suatu saat dia terkena tumbak, terkena anak panah. Lalu selesai peperangan itu anak panah yang tertancap di dadanya tidak tahan dia untuk menerima luka itu. Karena ketidaktahanan dia untuk menerima luka, akhirnya dia nancapkan tumbak. Dilangsungkan, disekaliguskan. Akhirnya mati. Jadi dia matinya bukan karena tumbak itu, tapi karena bunuh dirinya. Begitu dilihatin oleh sahabat yang terjadi demikian, lapor lagi ke Nabi, ya Rasulullah, sadaqta, bener engkau ya Rasul. Padahal ikut perang dengan Nabi, coba. Mati bunuh diri. Kata Nabi, ahli neraka. Itu. Mati ikut perang dengan Nabi aja bunuh diri, ikut jadi neraka. Apalagi jadi imam samudra. Jadi sabilillah itu jelas, aturannya jelas. Peperangan yang diikutinnya pun juga jelas. Tujuannya apa? Bukan tujuan kayak kita sekarang. Sekarang ini peperangannya nggak jelas. Itu matinya mati konyol. Coba mati karena apa? Rebutan sawit. Mati karena apa? Rebutan parkiran. Astagfirullah. Jadi nggak jelas itu. Sabilillah itu. Bagaimana kalau hidup? Au yaglib, atau mendapatkan kemenangan. Hidup nih, peperangan diikuti, dapat kemenangan. Fa saufa nu'tihi ajran 'azima. Allah pun berikan pahala yang besar. Jadi keuntungan di dalam peperangan sabilillah itu, mati dapat pahala gede, hidup pun dapat pahala gede. Sehingga orang yang ketika ikut perang Badar, itu kan turun ayat yang menjamin mereka itu semuaan diampuni kan dosanya oleh Allah. Orang yang ikut perang Badar dihapuskan dosanya oleh Allah semua. Sehingga orang yang tidak ikut perang Badar pada waktu itu nyesel, lantaran melihat keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang ahli Badar. Bahkan ketika Nabi dikhianati, ketika salah satu sahabat kirim surat ke Mekah, padahal sudah diwanti-wanti mau putuh Mekah, tidak ada seorang pun yang memberikan kabar kedatangan Nabi ke Mekah. Tapi ternyata ada orang yang kirim surat kan ke Mekah dengan dalih supaya saudaranya itu menghindari diri dari Mekah karena Nabi akan datang ke situ. Tujuannya sih itu. Tapi kan dia tidak sadar bahwa surat ini kalau seandainya dia dibacain ke yang lain, akan terjadi perang besar nanti. Untungnya Jibril datang kan. Kata Jibril, "Hai Muhammad, ada sahabatmu yang kirim surat ke Mekah lewat perempuan gitu. Perintahkan langsung Sayyidina Ali, kejar dia." Dikejar. Tengah-tengah antara kota Madinah dan Mekah, terlihatlah seorang perempuan yang lagi berjalan di gulun pasir. Ditanya oleh Ali, tidak ngaku asalnya. Bawa apa? Tidak ngaku. Tidak ngaku. Kata Ali, nggak mungkin Nabi ini bohong. Pasti ada sesuatu hal yang disembunyikan. Akhirnya diancam oleh Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, "Hai perempuan, jika apa yang dibawa olehmu tidak kau keluarkan, maka hari ini juga, di sini juga aku akan telanjangi engkau." Mendengar digituin langsung ciut perempuan. Dikeluarkanlah akhirnya surat itu. Di mana? Di gelungnya. Di gulungan rambutnya. Maka Bapak kalau hilang sesuatu, tengok di situ. Disimpannya di situ nanti. Di gelungannya, pas dilihatin itu apa itu? Surat. Sepucuk surat yang dikirimkan dari Madinah ke Mekah untuk memberitahukan kedatangan Nabi Muhammad ke Mekah. Waduh. Itu kalau keterima kacau. Tapi apa yang terjadi ketika sahabat itu geram liatin pengirim surat ini siapa? Ditangkapnya dia, dibawa ke hadapan Nabi, dipintain oleh Umar. Kata Umar, "Ya Rasulullah, izinkan kita penggal aja orang." Apa yang terjadi?
Kata Rasul, jangan. Karena ini sudah pernah ikut perang Badar. Sampai enggak berikan tuh. Hukuman itu sampai tidak diberikan oleh Nabi. Karena Nabi melihat keutamaan orang yang ikut perang Badar. Diampuni oleh Nabi. Padahal itu kalau seandainya yang lain yang tidak ikut perang Badar, ampuh sudah. Beres sudah di situ sudah. Tapi karena melihat keutamaannya orang yang ikut perang Badar, Allah saja berikan pemaafan, kenapa Nabi bengis gitu kan? Itulah au yaglib. Orang yang dapat kemenangan di dalam peperangan, fasaufa nutihi ajrun 'azima. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. Kenapa kalian, kata Allah, tidak mau berperang? Artinya apa yang menghalangi kalian untuk mau berperang di jalan Allah? Padahal tujuan perang itu wa fi takhlisil mustad'afin. Tujuannya adalah membebaskan orang-orang yang lemah, minar rijali, baik laki-laki, wan nisa'i, perempuan-perempuan, wal wildani, dan anak-anak. Perang itu kan di situ tuh tujuannya. Melindungi orang-orang yang lemah, membebaskan orang-orang yang lemah, laki, perempuan, bini, dan anak-anak. Itu kan tujuan perang itu jelas. Bahkan ketika ayat ini turun, Ibnu Abbas itu pernah mengatakan, kuntu ana wa ummi minhum. Keadaan pada masa itu, aku dengan ibuku minhum, bersama mereka. Artinya ketika itu mereka pun kena tawanan. Kan awalnya ayat ini turun itu karena pada waktu itu sahabat Nabi ada yang masih tertahan di Mekah, tidak bisa hijrah. Banyak sahabat Nabi yang mau hijrah ditahan sama kafirin. Dibikin tawanan gitu mereka tuh. Sehingga pada waktu mereka ditawan oleh mereka itu di Mekah, mereka mengatakan alladzina yaquluna Rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Ini bisa dipakai doa, Pak. Ini bisa dipakai doa, bahkan mustajab kata ulama. Kalau seandainya dipakai doa ketika terjadi di satu negeri banyak yang dolim. Bapak di kampung sini banyak yang dolim nih misalkan nih. Kada tahan lagi, kada nyaman lagi di kampung sini. Doa ini pakai. Minta ke Allah dikeluarkan dari kampung ini. Ini yang terjadi pada sahabat dulu. Mereka mengatakan, Rabbana ya Allah akhrijna, keluarkanlah kami min hadhil qaryah, dari negeri ini, Mekah maksudnya. Keluarkan dari negeri Mekah ini, adz-dzalimi ahluha, yang mana penduduknya pada zalim semuaan. Waktu itu ya. Pada zalim semuaan pada waktu itu, karena Mekah dikuasai oleh orang yang musyrik. Dikuasai oleh kaum kafir Quraisy. Semua orang yang datang ke situ harus nurutin sebagaimana keinginan orang-orang yang kafir. Mereka doa ke Allah, waj'al lana, dan jadikanlah bagi kami ladungka, dari sisi Engkau ya Allah, waliya, pelindung. Jadikan ya Allah dari sisi Engkau itu ada seorang yang pelindung, yang bakal ngatur urusan-urusan kami gitu. Waj'al lana min ladunka nasira, dan jadikan ya Allah min ladunka, dari sisi Engkau tuh nasira, pembela, sehingga bisa mencegah kekejian mereka, bahkan mereka pun bisa terhalangi dan mereka bisa dihancurkan oleh orang-orang yang menolong itu. Nah ini mereka tuh doa ke Allah, sampai pada akhirnya ada yang lolos bisa keluar dari Mekah. Ada yang dibebaskan ketika Futuh Mekah. Terjadi Futuh Mekah itu pembebasan mereka dari cengkraman orang-orang yang kafir. Ketika beres Futuh Mekah, semua orang yang muslim pada waktu itu dibebaskan oleh orang-orang yang musyrik. Tidak boleh ada yang menahan orang mukmin. Nah itu berarti kan salah satu mustajab doa.
Apa yang mereka utarakan untuk minta keluar dari negeri itu dijawab oleh Allah. Bahkan ketika Futuh Mekah, Nabi mengangkat seorang wali, seorang pimpinan dari Mekah namanya Itab bin Usaid. Itab bin Usaid inilah pemimpin pertama kota Mekah setelah Futuh Mekah. Orang Mekah. Dia menolong orang-orang yang lemah, dia bebaskan orang-orang yang lemah, bahkan tidak segan-segan dia menghancurkan orang yang zalim pada waktu itu. Utaib, Itab bin Usaid, sebelum King Abdul Aziz, sebelum Raja Pat. Dia sebetulnya yang pertama, Itab bin Usaid. Nah, ini boleh dipakai oleh kita. Kalau seandainya kita sudah terhimpit dalam kezaliman, banyak yang tidak disukai dalam lingkungan, bisa dipakai. Nanti caranya Allah bagaimana? Minta keluar dari kezaliman itu. Bisa dua caranya, bisa kita yang keluarnya, atau dia sendiri yang dikeluarkan nanti. Rabbana akhrijna min hadhil qaryati zalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Segitu tuh doanya. Sebagaimana tadi disebutkan di awal bahwa tujuan perang itu kalau bukan karena Allah, karena setan. Ini masalahnya nih. Kata Allah, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang yang beriman itu yuqatiluna fi sabilillah. Mereka itu perang di jalan Allah. Sementara walladzina kafaru, orang-orang yang kafir itu yuqatiluna fi sabilit tagut. Perangnya bukan karena lillah, tapi di jalan tagut, jalan setan. Orang kafir itu perangnya jalan setan. Makanya tidak segan-segan kata Allah, faqatilu awliya asyaitan. Perangi oleh kalian itu aulia asyaiton. Aulia siapa itu? Kawan-kawan setan. Karena merangi setannya kan nggak kelihatan. Ya kawan-kawannya lah, konco-konconya. Yang ikut-ikut dengan setannya itu yang harus diperangi. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Karena tipu dayanya setan itu terhadap orang yang mukmin itu sebetulnya kana dha'ifa, lemah. Tipu daya setan itu lemah sebetulnya. Gak ada yang kuat sebetulnya. Ini memberikan penekanan kepada kita bisa mengatasi sesuatu tipu daya. Aslinya kafirin itu lengah. Aslinya kafirin itu lemah. Tapi kenapa kelihatan kuat? Karena mereka bersatu. Bersatu mereka. Persekongkolannya, perserikatannya luar biasa kan. Kita tahu Israel itu kecil. Penduduknya tuh kecil. Negaranya tuh kecil. Tapi kenapa kayak seolah-olah negara gede aja tuh. Ya kan? Karena di belakangnya dia. Di belakangnya dia ada yang punya senjata nuklir, ada yang punya senjata pengendali. Itu yang membuat dia sombong. Kafir itu begitu kelakuannya ya. Sebetulnya lemah mereka. Aslinya. Tapi pada dasarnya nanti pun akan kelihatan lemahnya. Pada akhir zamannya insya Allah. Kalah juga. Sia-sia juga gitu. Perlakuan seperti itu. Cukup sampai situ dulu ya. Insya Allah kita sambung lagi di sesi yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa lana Muhammadil amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbat lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alimin tawassalna bi ta'alimin anta rizqunal wasi'ah wa anta rizqul amanah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik.